Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Ada sejumlah pertanyaan yang menarik. Bagaimana sesungguhnya para whistleblower dan justice collaborator di era postmodernisme sekarang ini dalam sistem hukum di Indonesia. Kita seolah-olah tidak banyak memproduksi whistleblower dan justice collaborator. Sehingga kadang-kala prosedur hukum mengalami kemacetan yang berakibat kepada sasaran pengungkapan kasus secara tuntas sulit dilakukan dan menyisakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dalam penuntasan satu kasus. Ya, banyak kasus yang diungkap, tapi banyak juga yang tidak tuntas pengungkapannya. Karena itu penting para whistleblower dan justice collaborator. Frank Serpico, salah satu figur polisi yang bisa jadi model berani mengungkap skandal kejahatan korupsi, penyimpangan di Departemen Kepolisian New York pada tahun 60-an. Daniel Ellsberg, ya, seorang analis Departemen Luar Negeri yang berani membocorkan skandal jahat Pentagon Paper tahun 70-an. Deep Throat membocorkan skandal Watergate pada tahun yang sama. Kemudian Sharon Watson, ya, seorang vice president sebuah perusahaan yang mengungkap financial manipulation, ya, manipulasi keuangan di perusahaan secara konsep teori. Kalau tadi secara personal teori, ya, teori-teori person yang bisa menjadi presiden. Secara konsep teori ada yang namanya legisprudence, ilmu perundang-undangan, ada yang namanya jurisprudence, ya, ilmu hukum, ada ya juga konsep yang namanya judicial prudence, ilmu peradilan, dan bahkan yang canggih ada yang disebut dengan constitutional prudence, ya, ilmu konstitusional. Jagat hukum sebenarnya sudah dipenuhi dengan berbagai formulasi yang bisa menjadi model dan membangun sebuah logika hukum yang higienis dalam pengungkapan suatu kasus. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, kapan sih sebenarnya keilmuan hukum itu dipengaruhi oleh kekuasaan? Adakah hukum kekuasaan atau kekuasaan hukum? Sehingga persoalan ini bisa saja menghilangkan pesona dan netralitas sebuah institusi hukum. The end of the science, itu catatan dari Van der Waals yang mengatakan kalau ini tidak tuntas keilmuan hukum dalam mengungkap suatu kasus, maka ilmu hukum bisa dimaknai sebagai ilmu yang penuh dengan tanda tanya. Kalau sudah demikian, saat ini berarti dunia dalam situasi yang menakutkan. Karena apa? Karena kejahatan dan kekuasaan seringkali berkelindan satu dengan lainnya. Kejahatan menemukan tempat persembunyian yang paling sempurna dan paling aman. Di mana itu? Tentunya di kekuasaan. Dan kejahatan akan berkembang mencapai titik kesempurnaannya. Ini sebuah potret perlunya whistleblower dan justice collaborator sebagai solusi kriminologis, alat bantu penegakan hukum yang saat ini cukup pantas untuk diandalkan sebagai alat bantu penegakan hukum. Kalau tadi yang saya sebutkan itu para whistleblower dan justice collaborator referensi di beberapa negara. Bagaimana dengan Indonesia? Mungkin yang dikenal hanya dua orang. Yang pertama adalah Agus Condro, yang kedua adalah polisi yang sangat berani, Susno Duaji, jenderal polisi. Hanya itu. Selebihnya whistleblower dan justice collaborator mengalami semacam traumatik postmodernisme. Para whistleblower dan justice collaborator di Indonesia merasa ngeri dan takut karena siapa menjadi WB dan JC di Indonesia, hadiahnya adalah hukuman, bukan hadiahnya adalah penghargaan. Begitu tragisnya whistleblower di Indonesia dan justice collaborator di Indonesia. Mudah-mudahan potret buram ini ke depan memunculkan semangat optimistik para whistleblower dan justice collaborator. Maka menurut hemat saya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dirumuskan kembali, memformulasikan kembali politik hukum terhadap proteksi terhadap whistleblower dan justice collaborator. Sekian, sampai jumpa. FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.